Oh yeah. I got this. Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul The Adam Project. Sebuah film petualangan fiksi ilmiah Amerika yang diproduksi bersama Skydance Media, Maximum Effort, dan 20 Labs Entertainment. Disutradarai oleh Shawn Levy, dibintangi oleh Ryan Reynolds juga Mark Ruffalo, serta mendapat rating 6,7 dari 10 versi IMDb. Nah, The Adam Project mengisahkan tentang perjalanan waktu. Pada film ini, kita akan difokuskan pada Adam Reed, seorang pilot tempur di tahun 2050. Tapi saat melakukan perjalanan waktu untuk menyelamatkan istrinya di tahun 2018, Adam justru terdampar di tahun 2002 dan bertemu dengan dirinya yang masih muda di tahun itu. Wah, dari backstory-nya menarik ya tentang perjalanan waktu. Apakah sosok di balik Deadpool dan Hulk ini akan berantem? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di tahun 2050, Adam Reed mencuri pesawat yang entah tujuannya buat apa. Dan oleh sebab itu, ia diserang. Beruntung baginya, lubang cacing berhasil ia aktifkan. Kita kembali ke masa sekarang pada tahun 2022. Anak kecil satu ini bernama Adam Reed juga. Pada saat ini ia lagi terlibat masalah dengan anak lain sampai kena hajar olehnya. Dari masalah tersebut, Adam diberi surat panggilan orang tua lalu diskors dari sekolahnya. Parahnya ia juga yang disalahkan karena dianggap memprovokasi anak yang tadi. Pada malam harinya, Ellie Reed, ibunya Adam, pergi untuk berkencan, yang bikin ia berada di rumahnya bersama anjing peliharaannya aja. Terus tiba-tiba listrik di rumahnya mati. Sambil mengikuti anjing, Adam pergi menelusuri hutan yang ada di belakang rumahnya. Karena melihat sebuah kejanggalan, ia pun pergi kembali ke rumah. Dari dalam gudang terdengar sebuah suara yang aneh. Take it easy. Ternyata di sana ada Adam yang gede. Nah, Adam yang kecil bingung dong siapa dia dan ngapain. Yang pasti laki-laki dewasa itu seorang pilot menurutnya. Adam gede gak banyak nanggepin dah dan langsung masuk ke rumah buat ngobatin luka tembak. Karena sejatinya mereka berdua itu orang yang sama, Adam gede masuk rumah gak pakai kegok lagi. Adam kecil gak bisa berkata apa-apa, gak berpikir hal aneh atau takut sama Adam gede. Ia hanya terus mengikutinya sambil mengobati luka tersebut. Adam kecil terus melontarkan pertanyaan ke Adam gede. Dan karena merasa muak dengan berbagai pertanyaan tersebut, ia langsung mendikte kisah hidup si Adam kecil. Tentang kapan ia lahir, nama orang tuanya, penyakit asma eksasebrasi akut yang ia derita, juga semua tentang kejadian hidup yang hanya diketahui oleh Adam Reed sendiri. Semua terbongkar. Adam kecil mengerti dan menjadi lebih tenang setelah mengetahui hal itu. Sambil berjalan, Adam gede menjelaskan kalau kedatangannya kemari adalah untuk misi penyelamatan. Tapi ia salah pendaratan nih, yang harusnya ke tahun 2018, dia malah ke tahun 2022. Merasa sudah tertolong oleh Adam kecil, Adam gede mengajaknya naik ke dalam pesawat. Meski begitu, Adam kecil tetap gak boleh tuh mencet-mencet sembarangan. Karena satu kesalahan aja bisa mengaktifkan reaktor jejak kuantum di pesawat itu. Yang mana hal itu akan membuat mereka terlacak. Setelah mengetahui mana bagian yang rusak dari pesawat, Adam gede mengaktifkan sistem perbaikan otomatis dengan kondisi kerusakan 50%. Kemudian Adam kecil menanyakan hal yang seperti bakal kita tanyakan juga deh kalau ketemu sama diri kita dari masa depan. Contohnya, apakah Adam gede mengingat hal ini, hal dimana ia bertemu dengan dirinya di masa kecil sekarang? Dan Adam kecil mengira kalau kejadian ini akan menjadi sebuah teori multiverse. Dari pertanyaan tersebut pun, Adam gede menjelaskan bahwa saat diri kita menjelajah waktu, maka ingatan tersebut akan terbaharui dan menyesuaikan. Tapi hal itu akan terjadi setelah diri kita dari masa depan pergi.
Jadi mau seberapa lama pun diri kita berada di masa lalu, kejadian pertemuan ini tidak akan diingat oleh diri kita sendiri di masa tersebut. Kayak nggak terjadi apa-apa pokoknya. Dan di film ini tuh menyangkal teori multiverse-nya Marvel dah. Sekarang Adam Gede memilih untuk beristirahat di dalam gudang menunggu lukanya sembuh. Sedangkan Adam kecil harus bisa merahasiakan keberadaannya dari ibu mereka. Gak lama kemudian teman kencan Ellie datang ke rumah. Ia mengembalikan syal miliknya yang ketinggalan di dalam mobil. Dan kayaknya Adam kecil gak suka sama orang itu. He seems nice. Hal tersebut membuat Ellie kesal. Kenapa sih Adam gak bisa sopan sama orang lain? Pagi datang dengan kesejukannya. Hari ini Ellie akan bekerja, kembali beraktivitas seperti biasa. Adam kecil kembali ke gudang untuk memastikan keadaan Adam gede. Dan ia kaget melihat kesempurnaan tubuh yang dimiliki oleh Adam gede. Sangat berbanding jauh berbeda dengan tubuhnya yang kecil dan ringkih sekarang. Adam gede berencana pergi ke apotek untuk mengobati lukanya. Ia juga mengganti pakaiannya dan ditemani oleh Adam kecil. Dalam perjalanan, ia terus melihat perkembangan pesawat. Di sana, Adam gede mengambil beberapa obat yang dibutuhkan, sedangkan Adam kecil kembali bertemu dengan Ray dan Chuck, orang yang terus membulinya. Kemunculan Adam gede bukan untuk melerai mereka. Ia malah menyuruh Adam kecil untuk balik melawan, tapi ia pun lari pulang ke rumah dengan perasaan yang kesal. Melihat hal yang tidak seperti dugaannya, Adam gede mengancam Ray dan Chuck. Lalu ia kembali pulang untuk menenangkan Adam kecil yang sedang menggeledah barangnya. Nah, Adam gede menjelaskan kenapa dia diem aja pas berantem tadi. Hal itu dilakukan untuk membuat Adam kecil menjadi semakin kuat. Karena dengan seperti itu, Adam kecil akan semakin terlatih. Karena sejatinya, Adam gede sudah melewati banyak hal yang belum ia rasakan. Kemudian Adam kecil juga bertanya tentang istri masa depannya yang kini sudah wafat. Ia bernama Laura Shane. Di tempat yang berbeda, Ellie mendatangi sebuah kafe yang secara kebetulan juga didatangi oleh Adam gede. Ellie banyak menceritakan kesusahannya mengurus Adam kecil seorang diri kepada waiters di kafe itu. Mendengar hal tersebut, sontak Adam gede merasa bersalah. Dan disinilah pertemuan pertama mereka. Mereka melakukan perbincangan kecil, mengembalikan semangat Ellie dengan mengatakan hal baik bahwa setiap anak laki-laki pasti akan kembali kepada ibunya. Sebenarnya Adam kecil yang nakal dan ibu yang rasa capek karena mereka sama-sama masih sedih atas wafatnya sang ayah. Lalu Adam gede pun menyarankan untuk melakukan sharing bersama sang anak. Mendengar hal tersebut, Ellie pun baru menyadari. Dan menurutnya kalau Ellie udah sadar dari dulu, pasti mereka berdua bisa saling lebih memahami. Pagi ini, sebuah pesawat tiba di masa yang sama. Mereka mencari keberadaan Adam Reed. Sedangkan Adam gede masih tenang menyantap sarapannya bersama Adam kecil. Terus kekepoan Adam kecil membuat Adam gede menceritakan tentang Laura, mendiang istrinya. Beberapa tahun lalu, Laura sempat melakukan lompatan waktu. Naas, ia tidak kembali lagi. Nah, dia dikabarin kalau jet milik Laura rusak saat baru memasuki atmosfer. Yang mana hal itu nggak masuk akal buat Adam. Karena ia tahu betul kalau Laura merupakan seorang pilot terbaik di akademi. Jadi tujuan Adam gede melompati waktu menuju ke 2018, dia pengen menjemput Laura di masa tersebut. Ia juga penasaran apa alasan Laura menuju ke tahun itu. Lompatan waktu Laura dimanipulasi, yang bikin Adam gede merasa kalau Maya Sorian merahasiakan sesuatu darinya. Nah, Maya Sorian sendiri adalah seorang wanita tadi yang memimpin pencarian Adam Reed, rekan dari mendiang ayah Adam. Di masa depan ia menjadi kaya berkat peninggalan penemuan mendiang ayah mereka, menyewa banyak orang, juga memonopoli sebuah sumber daya alam yang paling berharga, yaitu waktu. Yang berarti ayah mereka menemukan sebuah cara untuk menjelajah waktu, meskipun hal tersebut tidak disengaja olehnya. Nah, alat itu sebuah akselerator partikel magnetik yang diberi nama The Adam Project oleh mendiang ayah mereka. Adam gede berfirasat kalau Maya memang berniat membunuh Laura. Di tengah perbincangan, Adam gede merasakan sebuah hal yang janggal. Prajurit kiriman Maya sudah mengetahui keberadaan Adam gede. Ia mengajak Adam kecil berlari sambil melawan prajurit-prajurit tersebut. Namun semua perlawanan Adam gede sia-sia. Ia terkepung oleh pesawat dan para prajurit Maya.
Di saat ia terpojok, secara tiba-tiba sebuah tembakan tepat mengenai pesawat. Ternyata orang itu adalah Laura. Hingga semangat tarung Adam pun kembali bangkit. Setelah melawan, mereka segera pergi meninggalkan tempat itu. Ini adalah pertemuan yang dinantikan Adam Gede juga untuk Laura. Ia sudah lama menunggu kedatangan Adam. Dari atas, mereka masih terus dikejar oleh Maya. Beberapa tembakan berhasil dihindari dan membuat mobil masuk ke dalam hutan. Pasukan Maya juga turun untuk melakukan penangkapan. Setelah melewati hutan rimbun, Laura membawa kedua Adam ke gubuk derita persembunyiannya. Di sini Laura menjelaskan alasannya ia melompati waktu, bahwa ia merasakan sebuah histori lompatan waktu yang aneh di tahun 2018 dan ternyata orang itu adalah Maya. Ia kembali ke November 2018 di mana saat itu proyek akselerator partikel The Adam Project baru saja dimulai, di mana tahap sebuah awal penerapan perjalanan waktu dimulai. Nah, kembalinya Maya ke tahun itu untuk memberitahu informasi tentang masa depan kepada dirinya yang masih muda, kayak harga saham yang bakal tinggi dan inovasi apa yang akan ada di tahun-tahun berikutnya. Hal licik tersebut adalah untuk menimbun kekayaan milik Maya di masa depan nanti. Tapi sayangnya Laura terdampar. Ia berhasil bertahan hidup di masa sekarang selama 4 tahun. Hari berganti. Pagi ini Laura menyuruh Adam Gede untuk meneruskan perjalanannya menuju 2018 untuk mengakhiri ini semua. Mencegah terciptanya penjelajah waktu untuk menyelamatkan masa depan. Adam Gede gak mau sendirian, dia pengen ngajak Laura. Tapi pesawat milik Adam udah terprogram, cuma bisa dinaiki sama DNA Adam sendiri. Jadi dia gak bisa ngebawa siapa-siapa. Dan buruknya lagi, kalau Adam Gede berhasil menggagalkan penjelajahan waktu, maka mereka gak akan pernah bertemu lagi. Soalnya kan Laura sama Adam ketemunya di akademi program tersebut. Lagi-lagi di tengah perbincangan, prajurit Maya berhasil kembali melacak keberadaan mereka. Kini kedua Adam harus bisa sampai ke dalam jet untuk melakukan lompatan waktu. Sedangkan Laura sudah mempersiapkan semuanya. Boom. Musuh Adam juga musuh Laura. Mereka saling bertukar peluru. Datang juga Maya untuk mengeksekusi langsung Laura. Hello, Laura. You should have stayed dead the first time. Adam Gede memaksa Adam Kecil untuk ikut bersamanya karena luka yang diderita oleh Adam Gede membuat DNA-nya ditolak oleh pesawat. Awalnya Adam Kecil menolak, tapi karena ia sadar akan bertemu dengan ayah mereka, tancap gas langsung. Tak tinggal diam, Maya bersama Kristos langsung mengejar dan menyerang Adam. Dengan kemampuan berpilotnya, Adam berhasil menghindar. Did you just send a plane off? Yes, I did. Kemudian Maya memperingati Adam kalau dia cuma punya kesempatan 1 kali lagi buat melakukan lompatan waktu. Jika Adam gak kembali, dia akan terjebak selamanya. Adam Gede membiarkan Adam Kecil memilih. Dan dengan semangatnya, ia memilih untuk gas terus. Punch that shit. Oh yeah. I got this. Sekarang Adam berhasil melompati waktu ke 2018. Dia adalah Louis Reed, sedang melakukan presentase fisikanya. Nah, Adam-Adam ini cuma bisa terbangung melihat sosok ayah mereka yang masih sehat walafiat. Rencana mereka cuma untuk mencegah terciptanya penjelajah waktu dan takdir harus terus berlanjut. Mereka nggak boleh ikut campur dengan takdir seseorang yang sudah ditetapkan. Adam mengikuti kelas ayahnya. Terus tanpa diberitahu, Louis menyadari kalau mereka adalah Adam yang telah menjelajahi waktu dari 2050 sama 2022 ke 2018. Dengan mengernyit dahi, Louis menganggap hal itu bisa memicu penyimpangan. Jadi ia pun memaksa mereka untuk segera kembali ke waktu mereka masing-masing. Dad! Are you okay?
So go. Mungkin seperti itu tanda rasa sayang yang diberikan oleh keluarga ini. Tapi itu udah nggak penting lagi. Adam Gede segera memberitahu bahwa Maya berhasil memanipulasi lini masa, sebuah hipotesis plasma kuat untuk membuat lubang cacing yang bisa menjadi mesin waktu. Oleh sebab itu, kedatangan Adam ke masa ini adalah untuk menghentikan teori yang dibuat oleh ayah mereka sendiri. Lebih buruknya, Maya menggunakan teori itu untuk menguasai dunia di masa depan. Di sisi lain, Maya sedang bertemu dengan dirinya sendiri di masa yang sama dengan mereka. Nah, Maya yang muda ini mengetahui risiko berbahaya yang akan terjadi jika ia terus bertemu dengan Maya tua. Tapi Maya tua ini berusaha untuk memanipulasi, untuk mengikuti apa yang sudah ia suruh, sambil memberitahu ke Maya muda tentang semuanya, juga tentang Adam Reed yang akan mengkhianatinya di masa depan nanti. Adam kecil mengerti apa yang dirasakan oleh Adam besar dari perilaku buruknya, dan perkataan kasar yang ia lontarkan ke ayah mereka itu sebenarnya adalah sebuah bentuk rasa sayang ia kepada beliau. Hari ini Louis tidak pergi untuk mengajar. Ia ingin meluangkan banyak waktu kepada istri dan anaknya. Di pagi yang sama, kedua Adam pergi untuk meledakkan akselerator elektromagnetik yang berada di kantor Saurian Teknologi. Kedatangan mereka disambut oleh prajurit Maya. Soalnya Maya tua sudah memperingatkan Maya muda tentang kehadiran mereka ke sana sebelumnya. Nah, dengan skill gamernya, Adam kecil mengendalikan drone untuk melawan prajurit-prajurit tersebut. Datang juga secara mendadak, Louis menghajar salah satu prajurit Maya. Kedatangan Louis kemari adalah untuk membantu mereka. Louis juga menyarankan ke Adam Gede, daripada menghancurkan akseleratornya, mending hancurin aja algoritma plasmanya. Karena algoritma yang dibuat Louis tidak ditulis atau diajarkan ke orang lain. Jadi kalau itu hancur, otomatis nggak ada tuh yang bisa ngebuat lagi selain Louis. Inilah dia mesin Diska Akselerator Elektromagnetik, karya buatan Louis yang akan mengubah seluruh dunia. Setelah berhasil melepaskan Diska, datang nih dua Maya. Mereka mengancam Adam Gede untuk mengembalikan Diska atau Adam kecil yang sudah diculik akan dicelakakan. Gak tinggal diam, Adam kecil melakukan perlawanan, membuat sebuah tembakan tidak disengaja oleh Maya tua hingga meretakkan mesin. Elektromagnetik tersebut menarik berbagai benda besi yang ada di sekitarnya, termasuk si Adam kecil. Nah, Kristus memanfaatkan situasi darurat ini untuk merebut Diska. No! Ruang penyimpanan elektromagnetik hancur. Stabilitas reaktor jadi semakin terganggu. Keadaan semakin parah. Kedua Maya menodong senjata, memaksa Adam menyerahkan Diskanya. Tapi peluru itu tersedot elektromagnetik yang mengarah ke tubuh Maya muda, hingga mereka berdua pun terbunuh. 10 detik sebelum kehancuran, Louis bersama para Adam harus segera keluar dari sana. I'd say bring your kid to work day was a huge success. Mereka berhasil selamat. Setelah mesin lompatan waktu berhasil dihancurkan, waktu mereka berada di masa sekarang tinggal sedikit. Namun sebelum para Adam pergi, mereka ingin memperingatkan Louis. Namun ayah mereka tidak menginginkannya. Dia pengen menjalani hidupnya, menerima takdirnya sendiri yang sudah ditetapkan. Untuk mengurangi rasa kehilangan mereka, Louis kembali meyakinkan bahwa ia sangat-sangat mencintai anak-anaknya. Lalu ia juga mengajak mereka bermain lempar bola bersama, seperti masa kecil dulu. Lemparan bola mereka juga menjadi pertemuan mereka yang terakhir. Saat kembali ke masa mereka masing-masing, waktu berjalan normal kembali seperti beberapa jam sebelumnya. Ingatannya benar-benar hilang, seperti apa yang dijelaskan oleh Adam Gede sebelumnya. Tapi perasaan Adam menjadi semakin sensitif untuk menjadi orang yang lebih baik.
Nah, Adam gede, ia kembali ke masanya dengan jarak waktu yang cukup jauh. Soalnya kan program pilot antar ruang dan waktu udah nggak ada. Jadi dia kembali ke masa dia kuliah. Dan ia terus mengikuti kelasnya seperti biasa. Tanpa ada yang menyadari, dia kembali bertemu dengan Laura. Walaupun udah lupa, tapi getarannya kayak masih ada. Nah, itulah alur dari film The Adam Project. Ternyata sempat berantem juga ya antara pemain Deadpool sama Hulk ini, walaupun berantemnya tentang masalah keluarga. Sebenarnya The Adam Project memiliki alur yang cukup menarik untuk ditonton, apalagi buat yang aku pencinta film fiksi-fiksi ilmiah. Kalau kamu bisa ngejelajahin waktu, ada nggak nih masa lalu yang pengen kalian perbaikin? Coba deh komen-komen. Nah, Movie Rastis memberi skor 7,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau kamu nonton langsung film ini, bakal berasa banget dah kocak sama harunya. Apalagi pas terakhir-terakhir si Adam pengen pergi dari ayahnya. Bah, itu sedih banget sih. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.